Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama aku adalah Rizka Dea Bakri. Aku adalah mahasiswa semester 2 di jurusan D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan. Nah, kali ini eh, kita akan melakukan wawancara terkait pengembangan web yang akan kami garap ke depannya untuk tugas akhir. Nah, untuk itu izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan atau memberikan web apa yang akan kami bangun. Nah, web yang akan kami bangun itu adalah web destinasi wisata yang bernama Wanderlust. Nah, apa sih ini Wanderlust? Jadi Wanderlust adalah yang akan menjadi web penyedia informasi wisata agar memudahkan pengguna atau user untuk mendapatkan informasi destinasi wisata di kota tertentu secara cepat, terpercaya dan tentunya akurat. Oke, jadi mungkin kakak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dari nama, jurusan dan asal. Oke, baiklah. Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Ilham Fajri Pratama dari jurusan S1 Sistem Informasi angkatan 2024, asalnya dari Bandung. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya Kak Ilham. Oke. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa saja sumber informasi yang Kak Ilham gunakan sebelum memutuskan destinasi wisata? Apakah informasi daring atau luring? Biasanya saya itu mencari informasi dari internet, terutama dari Google, dari Traveler itu blog Traveler, YouTube, medsos seperti Instagram atau TikTok. Nah, kadang juga nanya-nanya ke temen atau sama keluarga. Jadi gabungan antara dari daring dan luring, tapi lebih seringnya daring sih. Berarti kalau dari Kak Ilham sendiri nyari informasinya itu terkadang dari luring maupun daring ya, tapi kebanyakan dari daring sendiri. Oke. Iya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman terbaik maupun terburuk Kak Ilham saat mencari informasi secara online? Yang terbaik kalau untuk mencari destinasi secara online itu dari menemukan blog yang lengkap banget nih, mulai dari biaya, tempat makan, dan tips-tips lokal yang lainnya. Nah, yang terburuknya itu nemu infonya itu yang sudah usang. Jadi kayak kita nih udah ngeliat, udah kesana, padahal udah tutup atau pindah ke tempat lain. Jadi info-infonya udah usang kayak gitu. Berarti kalau buat pengalaman terburuk tuh informasinya nggak sesuai dengan realita ya Kak. Jadi kayak misalnya di webnya tuh masih, misalnya itu harusnya destinasinya sudah tutup, tapi ternyata di webnya tuh masih buka gitu ya Kak. Iya, kayak gitu. Nah, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan terbesar Kak Ilham hadapi saat mencari wisata tentang destinasi wisata? Tantangannya. eh Tadi sih kayak sulit menemukan update terbaru tentang harga tiket atau jam operasional kayak gitu. Sulit banget nemuinnya. Oke, berarti Kak Ilham masih tantangannya itu masih mengalami banyak kesulitan ya Kak. Iya, benar. Oke, nah menurut Kak Ilham, fitur atau informasi apa yang paling penting dalam destinasi wisata? Sebuah platform informasi wisata. Menurut saya informasi kayaknya itu informasi detail seperti harga tiket, jam buka, jam tutup, terus tuh kayak eh, mapsnya itu kayak langsung terarah ke tempatnya. Kan biasanya tuh di destinasi itu mapsnya itu nggak sama kayak di tempatnya kayak gitu. Nah, terus tuh ulasan pengguna itu yang sangat wajib sih. Oke, berarti Kak Ilham ini tipikal orang yang melihat ulasan ya Kak terkait web. Jadi Kak Ilham itu melihat ulasan oleh para orang lain untuk dijadikan referensi. Iya, benar. Oke, nah tadi itu pertanyaan selanjutnya,
apa yang Kak Ilham harapkan dari sebuah website penyedia informasi wisata agar pengalaman perencanaan perjalanan lebih mudah? Mudah digunakan, Mm, terutamanya mm-mm, tampilannya tuh simple. mm-mm, Terus tuh punyai filter sesuai kebutuhan mm-mm. seperti budget, lokasi, jenis wisata. Nah, terus kalau bisa juga ada rekomendasi otomatis berdasarkan minat kita kayak gitu kan. Oke oke oke. Nah, tadi kan Kak Ilham udah sebutin fitur atau informasi aja, terus fitur apa yang Kak Ilham gunakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Kak Ilham sendiri pernah menggunakan website sejenis sebelumnya? Jika ya, apa yang Kak Ilham sukai dari website tersebut dan tidak sukai? Pernah pakai Traveloka. Nah, itu suka karena praktis dan banyak reviewnya. Nah, tapi kadang informasinya itu nggak konsisten antara Hmm, pengguna satu dengan pengguna lainnya kayak gitu. berarti tidak adanya konsistenan antar informasi satu sama lain ya, Kak. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, dalam situasi apa Kak Ilham merasa sangat membutuhkan informasi wisata yang cepat dan terpercaya? Menurut saya itu kalau lagi transit atau kejar waktu Mm, atau tiba-tiba ada perubahan rencana, nah itu juga pas butuh cari yang mendadak kayak gitu, akomodasi mendadak kayak gitu. Nah itu situasi yang dibutuhkan untuk info yang tercepat dan terpercaya. Berarti Kak Ilham tuh merasa sangat membutuhkan website yang terpercaya itu ketika apa ya, membutuhkan destinasi yang informasi yang akurat ya, Kak. Iya, Oke. benar. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari sesi wawancara kali ini. Nah, kalau dari Kak Ilham sendiri, Kak Ilham bisa nggak membayangkan website informasi wisata yang ideal? Ideal. Nah, bagaimana website tersebut bisa membantu Kak Ilham dalam perjalanan? Mungkin websitenya itu disesuaikan dengan rekomendasi profil pengguna. Misalnya Oke. kayak saya ini sukanya kayak apa tuh ya, yang destinasi ke alam. Jadi disesuaikan wisatanya itu kayak yang alam-alam kayak gitu. Terus ada peta rutenya, terus ada review review real time-nya kayak gitu. Hmm, oh oke Kak. Oke, mungkin itu menjadi pertanyaan sesi wawancara kita malam hari ini. Sebelum itu saya ucapin terima kasih kepada Kak Ilham yang udah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara bersama saya. Semoga Ya, kedepannya kita bisa bertemu di lain waktu. Makasih Kak. makasih.